Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Iqbal. Nah, Mas Iqbal sendiri itu menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialami oleh teman satu kosannya. Ini namanya Mas Yuniar atau Mas Niar biasa dipanggil. Mas Iqbal sendiri nggak menyebutkan dari daerah mana, dia hanya menceritakan itu. Jadi pada saat itu di tahun 2000-an akhir menjelang tahun 2010-an begitu ya. Ini Mas Iqbal kan kuliah di satu daerah lah, tidak disebutkan juga. Jadi dia itu ngekos dan di kos-kosannya itu ada salah satu temannya itu namanya ya tadi Mas Yuniar. Ini teman sebelah kosan persis. Jadi pada saat itu ceritanya Mas Niar itu sakit. Ya Mas Iqbal juga sempat bantuin kayak gitu kan. Yar mau nitip makan atau enggak gitu kan. Ya dibeliin lah sama si Mas Iqbal. Teman-teman yang lain juga pada ikut ngurusin gitu ya. Karena memang dia nggak kuliah, cuman sakit demam kayak begitu doang. Terus waktu itu ditanya, Yar mau ke dokter atau enggak gitu kan, mau ke klinik atau enggak. Ya Mas Niarnya jawabnya, nggak usah lah, gampang, katanya seperti itu. Ya sudah, Mas Iqbal dan kawan-kawan yang lain pun nunggulah gitu ya keputusannya si Mas Niar itu bagaimana. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu yang stoknya makin menipis. Terima kasih untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya, dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya stoknya sudah mulai menipis gitu ya. Kita nggak tahu nanti akan produksi lagi selama bulan Ramadan atau enggak. Sama kawan-kawan yang udah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak, kebetulan pakai lagi jaketnya gitu ya. Jaket Lapak Horornya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Ya kita lanjut lagi ya cerita dari Mas Iqbal tadi. Udah beberapa hari seperti itu kondisinya Mas Niar juga ya masih begitulah demam-demaman kayak gitu ya. Cuman pas di awal-awal kan sempat muntah kayak gitu. Cuman belakangan kesini itu sepertinya udah agak mendingan. Sampai pada suatu hari, ini Mas Iqbal sendiri juga nggak tahu waktu itu dia lagi ada kegiatan di kampus. Di kos-kosannya itu hanya tersisa beberapa orang lah, dan waktu itu ya mungkin mereka juga dengan kesibukan masing-masing ya. Nah, pada malam itu Mas Niar itu memutuskan. Jadi intinya tuh begini, diceritakan setelah mengalami gitu ya, cerita ke Mas Iqbal semuanya. Nah, Mas Niar itu memang dari awal nggak ingin merepotkan siapapun, nggak ingin merepotkan teman-teman kosannya atau apa. Jadi dia saat ditawarin mau ke dokter atau apa, ya dia bilang memilih enggak lah, katanya begitu kan. Udahlah, gampang, jawabannya itu seperti itu. Sampai mungkin dia sendiri itu ya badan udah mulai agak enakan, cuman kok ya memang gak sembuh-sembuh seperti itu ya. Dipikir-pikir apa aku ke nyari klinik aja atau apa ya. Nah Mas Niar sendiri itu udah tahu lokasi klinik terdekat itu di mana. Wis pokoknya tempat yang bisa buat meriksa kayak gitu ya, meriksa sakit itu di mana, dia tuh nggak tahu. Karena nggak pernah sakit sebelumnya, dan akhirnya ya sakit-sakit biasa ya, nggak sampai selama itu. Dan akhirnya dia pun memutuskan, waktu itu mungkin baru sekitar jam 8 malam. Ya udah dingin-dingin dipaksain, pakai jaket dan sebagainya. Ini teman satu kosan itu sempat nanyain, Yar mau kemana gitu kan. Sebentar mau ke depan, katanya aku mau beli rokok, katanya begitu, kata si Mas Niar. Oh ya udah mendingan, udah mendingan, ya udah. Temannya pun akhirnya oh ya wis syukur wis gitu kan. Dan akhirnya apa, Mas Niar itu keluar, dia naik sepeda motor sendiri pelan-pelan ya nyusurin jalanan di sekitaran kosan itu ya. Ini soalnya nggak nyebutin di daerah mana, jadi narator itu agak susah membayangkan seperti apa. Tapi ya itu ngelewatin ya jalan-jalan perkampungan ke sana pelan-pelan, di mana ya ada klinik ya gitu ya. Akhirnya apa? Tibalah Mas Niar itu di sebuah perempatan. Di tengah-tengah perempatan itu ada sebuah drum katanya. Dan sebenarnya ini tuh nggak penting banget diceritakan sama Mas Iqbal, tapi nggak apa-apa, ini untuk menggambarkan kali ya. Nah di tengah perempatan itu ada drum.
Dan di balik drum tersebut, berarti ini perempatan ya, itu berarti di sisi jalur yang sebelah sananya, Mas Iqbal itu melihat ada seorang bapak-bapak di situ. Ada 2 orang lagi duduk, dua-duanya itu diem-dieman gitu ya, kayak bener-bener duduk di pengkolan seperti itu, pakai kursi kayu. Dan Mas Niar pun akhirnya ke sana. Daripada aku nyariin ini ya nggak jelas, mending aku coba tanya deh ke si bapak-bapak itu. Akhirnya Mas Niar pun motor ditaruh tetap di situ. Dia motor dimatikan, turun ke sana, nyebrang, ketemu sama si bapak-bapak tadi, 2 orang itu. Pak, nuwun sewu, kata Mas Niar. Iya dek, kenapa? Pak, numpang nanya, yang ada klinik atau rumah sakit atau ya dokter kayak gitu di mana ya Pak ya? Oh, emang mau apa Mas? Ada perlu apa? Ditanya sama si bapak itu. Mau periksa Pak gitu kan, saya lagi gak enak badan, saya lagi sakit. Oh, itu aja Mas, lurus aja, kata situ. Jadi lurusnya itu berarti dari posisinya Mas Niar nanti lurus ke sana. Itu Mas ke sana, lurus aja. Di situ sebelah kiri, emang agak lumayan jauh. Nanti ada itu, ada klinik, kata si bapak tadi. Oh iya Pak, makasih Pak, kata si Mas Niar kan. Udah, dia pun balik lagi mendekat ke motornya. Dinyalain greng. Kan mau mengucapkan ya terima kasih atau mau sekedar ngangguk permisi begitu sama si bapak tadi. Begitu Mas Niar berada di motornya dan motornya jalan, nengok ke arah pengkolan tersebut, si bapak-bapak itu udah ndak ada di sana. Si bapak-bapak itu kok nggak ada, bahkan kursi kayu panjangnya itu pun ndak ada. Pengkolan itu bersih, itu di bawah pohon mangga gitu. Jadi ada halaman rumah yang memang di tikungan tersebut itu ada pohon mangganya gede. Nah, di situ ada lampu jalan. Cuman karena ketutupan dedaunan pohon mangga tersebut, jadi di bawah sana memang agak lumayan cukup gelap. Mas Niar pun bingung, loh kok perasaan baru tadi aku jalan ke sini cepet banget ngecelapnya si bapak-bapak itu gitu. Akhirnya sudah, Mas Niar pun lawislah udah aku lurus aja, kata dia. Dia pun jalan lurus pelan-pelan, dia menghindari udara yang lumayan cukup dingin itu ya. Kalau agak cepet, dia tuh rasanya tuh ya nggak karuan gitu, dingin-dingin nggak jelas. Sampai akhirnya mungkin jalan sekitar 1 kilo lah. Itu nggak ketemu-ketemu, mana sih kok nggak ada apa-apa, kata Mas Niar. Dan tibalah Mas Niar itu di daerah yang memang ada rumah-rumah di sana, tapi daerahnya itu udah lumayan cukup sepi, hampir nggak ada orang yang nongol di situ. Sewaktu dari perempatan ke sana, ada beberapa toko, ada beberapa warung yang masih buka. Cuman giliran udah makin jauh ke sana itu cuman ada bangunan-bangunan kayak bangunan sekolah, bangunan kantor, apa desa atau apa kayak gitu ya. Yang kalau malam hari itu memang udah nggak ada aktivitas sama sekali. Mas Niar pun, daerahnya kok sepi begini. Dia juga nggak pernah menjelajah ke jalanan tersebut. Dia tuh biasa hobinya itu dari perempatan belok ke kiri, nggak lurus ke sana. Nah itu terus makin ke sana loh, kok makin sepi, sampai akhirnya Mas Niar itu melihat ada pelang. Cuman pelangnya itu sembarangan banget, kata Mas Niar. Cuman kayak dari kertas ditancepin jelek di tanah begitu ya. Klinik, cuman tulisan begitu sama tanda panah ke sana ke kiri. Itu kliniknya berarti di sana, pikirnya Mas Niar. Tapi begini, dia memang sempat kepikiran, kok seperti ini ya petunjuk jalannya gitu. Cuman pikirnya dia lagi, oh ya mungkin ini hanya sekedar penunjuk jalan kali ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa, tak ikutin. Seneng gitu Mas Niar akhirnya ketemu klinik. Semoga dokternya masih buka, semoga dokternya itu masih ada. Akhirnya dia belok ke kiri ke sana. Sepi banget di daerah itu. Ya ada kebun, ada sawah-sawah yang nggak digarap semacam itulah. Itu kayak masuk ke belakang perumahan semacam itulah. Sepi jalanannya loh. Kliniknya kok daerahnya begini. Oh pantesan dikasih pelang gitu. Kalau nggak dikasih pelang, orang yang nggak bakal tahu, meskipun pelangnya itu nggak profesional banget lah seperti itu. Harusnya tuh bikin pakai apa, pakai besi apa pakai logam kayak gitu ya. Ini cuman kayak pakai kertas
di print begitu doang atau ditulis tangan, ditancepin ke tanah. Diikutin sama Mas Niar ke sana sampai tibalah Mas Niar itu di sebuah bangunan 2 lantai. Bangunan yang dibilang terang banget ya enggak, bangunan biasa aja lah. Tapi memang mirip kayak semacam klinik-klinik begitu ya. Bukan klinik-klinik modern, bukan bangunan yang modern seperti itu, enggak. Bangunannya itu lebih mirip kayak rumah biasa. Dan di situ memang ada tulisannya klinik, cuman klinik doang. Ada nama dokternya di situ. Praktek misalnya ya. Dokter Himawan, katakanlah begitu misalkan. Oh ini ya sudahlah aku ke situ, ini kliniknya kali ya. Bikin klinik kok terpencil begini, kata si ini. Akhirnya apa udah Mas Niar, kata Mas Niar itu akhirnya jalan ke situ, parkirlah di depan sana. Gak ada satu sepeda motor pun waktu itu. Kliniknya sepi begini ya, kata Mas Niar. Mana cahayanya atau lampunya itu lampu yang bikin ngantuk, kata Mas Niar. Parkirannya lumayan, bangunan tersebut itu lumayan cukup mundur ya. Jadi bagian depan itu parkirnya lumayan cukup luas lah. Satu sisinya itu kalau dipakai buat parkir mobil mungkin muat 5 atau 6 mobil. Jadi lumayan cukup jauh mundur ke belakangnya. Mas Niar masuk parkir motor di sana, dia nggak melihat satu kendaraan lain pun. Benar-benar cuman motor dia itu satu-satunya. Sudahlah, positif aja gitu kan. Udah taruh di situ, mungkin orang lagi pada sehat semua, gak ada orang sakit, cuman aku aja lagi apes. Satu kos-kosan gak ada yang sakit, cuman aku doang. Sudahlah, apes-apes gitu. Dia turun dari sana menuju ke pintunya. Saat di pintu di situ, pintu dibuka. Gak ada resepsionis, gak ada perawat yang jaga atau apa. Udah, akhirnya Mas Niar kan gak ada siapa-siapa, sepi, apa masih pada istirahat atau bagaimana, pikir dia ya. Dia pun akhirnya duduk di kayak semacam ruang tunggu, kursi yang panjang itu loh. Duduk di sana, begini. Ya, badan itu mulai gak enak lagi. Kepala agak lumayan cukup pusing. Waktu itu mungkin karena berkendara lumayan cukup jauh dipaksakan ya. Perut juga agak mulai mual waktu itu, tapi udahlah tak tahan-tahan gitu ya. Mana mbaknya itu nggak keluar-keluar gitu kan. Ditungguin di situ sampai udah ngantuk-ngantuk begini. Mas Niar nggak tahu waktu itu jam berapa. Ini jam berapa yang nggak ada jam dinding apapun di situ. Mas Niar pun ambil HP-nya, cekrek dicek jam 10, ternyata udah jam 10 malam. Tapi kok ini klinik kok sepi banget. Akhirnya dia pun duduk di sana, waktu itu mungkin udah sekitar 15 menit, tapi tidak ada satupun orang yang nongol. Mas Niar kan bangun akhirnya, permisi, begitu si Mas Niarnya, permisi. Gak ada sautan, gak ada panggilan apapun. Kok begini ya, kata si Mas Niar, kok kayak gak ada orang di sini. Permisi, ada dikerasin sama Mas Niar. Permisi, Mbak, Sus, atau apa dipanggil-panggil. Tetap gak ada respon. Mas Niar pun akhirnya duduk lagi di situ, glek. Dan dia itu ya ngantuk-ngantuk gitu kan. Mulai ngantuk-ngantuk, nahan itu gak enak banget. Sampai liar-liar, Mas Niar itu ketiduran di sana, blek. Nah begitu ketiduran, dia itu udah gak inget apa-apa. Cuman tidurnya itu sebentar doang lah, 5-10 menit. Mungkin karena posisinya miring-miring begitu, akhirnya mau jatuh. Dia pun terbangun. Nah begitu terbangun, kaget bukan main si Mas Niar. Ternyata dia itu lagi duduk bukan di kursi panjang, melainkan cuman duduk kayak di lantai. Dan lantai itu bukan dari lantai keramik kayak sebelumnya. Sebelumnya kan lantai keramik warna putih ya, standar klinik lah seperti itu ya. Ini tuh enggak, batu-batu kerikil seperti itu loh. Loh, kok aku duduk di sini? Melihat ke samping kanan kiri, itu adalah bangunan yang belum jadi. Bangunan kosong, bener-bener kosong, cuman ada beton-beton begitu doang sama batu batak merah yang udah tertata tapi
belum disemen kayak gitu, itu masih bener-bener kayak rumah atau bangunan yang lagi mau dibikin. Mas Niar kan ya panik kan, dia langsung bangun keluar dari area situ. Untung di depan sana ada penerangan lampu jalan, jadi bangunan itu meskipun gelap nggak ada lampu, tapi yang nggak gelap-gelap banget, kelihatan lah. Mas Niar keluar, motor untung masih ada di situ, langsung diambil motornya, greng, dijalanin, dia pun pulang. Berjalan ke sana, kali itu karena karena ketakutan, dia pun dari yang tadi menggigil, badan itu jadi panas, keringetan lah. Wah, aku udah mulai keringetan, alhamdulillah. Asem itu apaan sih? Dilihat lagi kan, begini ke klinik tersebut, ke bangunan tersebut, itu memang bangunan belum jadi, bangunan 2 lantai dan memang identik dengan itu yang mau didatengin Mas Niar. Kayak tadi ya, klinik seolah-olah yang udah jadi. Iya, bangunannya mirip. Akhirnya dia pun balik ya sambil mikirin, kok aku bisa ke situ ya? Apa aku salah atau bagaimana? Ke sana kan. Nah, saat di jalan pulang, Mas Niar itu papasan sama bapak-bapak yang ditanyain di perempatan itu. Bapak-bapak tersebut ini jalan beruntun, iya, berbaris, ya pokoknya yang satu depan, yang satu belakang. Di tengah-tengahnya mereka itu bawa itu kursi panjang yang tadi dipakai duduk di perempatan tersebut. Yang satu, yang depan itu tangannya di belakang megangin begini, yang di belakang itu megang seperti ini. Jadi kayak gitulah, lagi jalan papasan sama si Mas Niar. Mas Niar lihat, loh ini kan bapak-bapak yang tadi yang aku tanyain. Lah, aku bodoh amat lah, kata si Mas Niarnya ya. Dia pun lewatin si bapak-bapak itu, dan si bapak tadi ya, Mas Niar sendiri itu sempat ngelirik ke arah mereka. Si bapak itu tuh cuma nyengir doang, dua-duanya itu nyengir, nggak bilang, Mas udah periksa belum atau apa, tanpa omongan apapun lah. Dia tuh cuma nyengir, kayak nyengir puas habis ngerjain orang atau bagaimana gitu ya. Si Mas Niarnya pun ya tambah takut gitu. Akhirnya dia pun pulang ke sana. Nah, sampailah Mas Niar, singkat cerita ya, sampailah di kosannya. Begitu masuk ke depan, ini teman-temannya Mas Niar itu udah pada nungguin di situ. Di depan kamarnya ada beberapa. Kok depan kamarku rame gitu kan, ada apa? Kata si Mas Niar. Akhirnya sudah, dia kan membaur ke situ kan. Wih, kenapa Bal? Kenapa Bal? Ada apa Bal? Wih, Niar, sini, katanya begitu kan. Kamu dari mana ya? Ditanya begitu. Lah, ceritanya panjang, kata si Niar. Aku habis dari klinik. Oh, kamu habis dari klinik, terus gimana? Nggak ketemu kliniknya gitu, kata si Mas Niar. Loh, kalian kenapa? Kok pada ngumpul semua di sini? Kok di sini rame? Ada apa gitu? Bertanya-tanya kan. Nah, akhirnya udah sini Yar, sini dulu. Kamu ke sini, ke kamarku. Akhirnya ke kamarnya Mas Iqbal di sana. Kamarnya Mas Iqbal kan sebelahan persis ya. Si Mas Niarnya dibawa ke situ. Mas Niar kan penasaran, kenapa, ada apa? Pintu kamarnya sendiri tuh ditutup, tapi pintunya kebuka, bukan grep gitu ya. Cuman posisinya nutup tapi kebuka. Gimana sih? Ya maksudnya ada jarak gitu ya, sekitar 5-10 cm, pintunya tuh nggak ketutup rapat. Nah, begitu sampai di kamarnya Mas Iqbal pun cerita. Pertama Mas Niarnya itu nanya, kenapa sih Bal, ada apa sih Bal? Jadi gini Yar, tadi di kamarmu gitu kan, Mas Iqbal sendiri kan baru pulang dari kegiatan kampus di situ ya. Ini mendengar orang, ya suara kamu Niar, katanya. Orang minta tolong kayak gitu ya. Kita semua satu kos-kosan panik dong. Wih, Niar kenapa? Pintu kamu terkunci Yar. Jadi akhirnya udah kita jebol, kata situ. Oh, berarti kamarku jebol gitu. Iya Nyar, sorry ya, maaf ya. Ya kayak gitu, pas dibuka gak ada siapa-siapa loh. Kamarnya Niar kosong gitu kan. Ini kemana orangnya? Ya ini kamu balik. Nah, akhirnya disitulah Mas Niar kan memang kondisinya udah mulai enakan ya. Udah agak mendingan lah waktu itu, karena sempat keringetan tadi. Mas Niar pun cerita itu, Bal, tadi aku itu mau ke klinik, cuman
Lah udah tahu kayaknya aku disasarin. Disasarin sama siapa? Sama bapak-bapak di pengkolan itu, di perempatan itu loh, di sana. Katanya aku suruh lurus, ya udah aku ke sana tuh terus. Aku udah tahu, aku jarang lewat daerah situ. Ya ada kliniknya, cuman aku sempat ketiduran di sana. Pas bangun-bangun ternyata itu apa? Klinik belum jadi. Loh, kok bisa gitu ya? Aku juga bingung. Terus pas balik aku itu ketemu sama bapak-bapak itu lagi, bawa bawa kursi yang buat duduk mereka, dan si bapak itu tuh cuma nyengir ya, diceritain semuanya ya kayak tadi sih sebelumnya. Wah, kok bisa begitu ya Nyar ya. Terus gimana sekarang kamu? Aku sekarang sih alhamdulillah udah mulai enakan, ini udah mulai mendingan. Ya udah, terus gimana? Kamu mau tidur di kamar atau gimana? Aduh, gimana ya? Aku numpang, Mas Niarnya malah takut waktu itu. Aku numpang di sini aja deh. Ya akhirnya udah. Yang di samping ini kan kamar berjejer 3 misalkan. Ini Mas Iqbal, tengah itu Mas Niar. Yang satunya itu kan ada satu lagi lah, ada orang. Nah ini dia juga ketakutan akhirnya malam itu ya pada tidur di kamarnya Mas Iqbal. Adalah berempat waktu itu di sana. Kamarnya Mas Iqbal kebetulan itu kamar pojok dan kamar yang lumayan cukup luas waktu itu. Dan ya Mas Niar sendiri sempat begadang, bukan sempat, ya sempat melek sebentar gitu ya. Ngobrolin masalah itu tadi, kenapa ya bisa seperti ini ya. Mas Niar juga enggak tahu. Aku itu padahal cuman pengen ke klinik kok dibegituin. Ya kamu sih dari kemarin tak tawarin gitu kan. Itu kan ya mau ke klinik itu siang, jangan malam-malam begini. Itu kan ya anak-anak juga mau pada nganterin atau apa. Iya, aku soalnya aku ndak enak, aku ndak mau ngerepotin, kata si Mas Niar. Dan akhirnya sudah malam itu pun tidur. Nah, Mas Iqbal sama teman-teman itu masih begadang sampai kurang lebih sekitar jam 4 pagi lah. Nah, waktu itu sempat kedengeran lagi. Itu kan kamar sebelah, persis kamarnya si Mas Niar itu. Mas Iqbal ngedenger ada orang ya begitu merintih-merintih, tolong kayak gitu. Dan suaranya itu mirip kayak suaranya si Mas Niar ini. Mas Iqbal dan temannya itu pun, kok kedengeran lagi ya. Tapi cuman sebentar gitu ya, nggak lama dan nggak berulang waktu itu. Udah tidur. Akhirnya jam 4 itu tadi Mas Iqbal sama teman-temannya baru tertidur. Nah, keesokan paginya bangun tuh. Saat bangun, Mas Niar juga kondisinya itu udah mulai enakan. Dan waktu itu dia memang belum ke kampus, cuman memanfaatkan waktu tersebut ini untuk beberes kamar. Karena kan sebelumnya sakit, apa-apa narok sembarangan, jadinya berantakan. Beberapa makanan juga tampak ya sisa-sisanya tuh tergeletak di situ gitu ya. Akhirnya dibersihkan sama si Mas Niar tadi. Saat lagi ngebersihin kotoran-kotoran tersebut, si Mas Niar itu aneh. Dia di pojokan kamarnya ini menemukan ada tawon itu loh, tawon yang gede itu. Tawon ya, pokoknya namanya tawon. Yang warnanya ada kuning, ada hitamnya itu. Dia menemukan ada belasan atau puluhan tawon mati semua kondisinya, dan mereka tuh ngegrompol di pojokan kamarnya si Mas Niar tadi. Loh, kok tawon mati semua begini? Akhirnya diserokin gitu. Mas Niar takut barangkali ada yang masih hidup nanti nyengat atau bagaimana. Ternyata enggak, mereka tuh mati semua. Jumlahnya itu tadi ada belasan atau ada puluhan, dikumpulin kan, truk dimasukin ke plastik. Nah, begitu udah pulangnya Mas Iqbal dan kawan-kawan itu udah pada pulang, Mas Niarnya langsung cerita, Bal, di kamarku ada begini-begini gitu. Sudah enggak apa-apalah, kata si Mas Iqbal, udah enggak apa-apa. Kamu sendiri bagaimana? Aku udah baikan, kata si Mas Niar. Dan akhirnya apa? Setelah Mas Niar sembuh, dia itu memutuskan untuk pulang. Aku mau pulang dulu ke kampung, katanya gitu. Oh ya sudah, pulang. Akhirnya pulanglah ke sana. Sekitar 2 hari Mas Niar pulang. Balik itu membawa keluarganya. Ada bapaknya itu ikut, ada kakaknya juga ikut ke situ. Dan ternyata Mas Niar memutuskan untuk pindah dari kamar tersebut, pindah dari kosan itu.
Mas Iqbal pun bingung. Ya akhirnya Mas Niar pun cerita, nggak tahu. Aku juga nggak terlalu ngerti penjelasannya itu bagaimana. Cuman bapakku ya nyuruh katanya, udah kamu pindah, kamu keluar dari kamar itu, kata bapak begitu. Loh Pak, kenapa Pak? Yaudah, pokoknya bapak ndak mau nanti kamu terjadi apa-apa, kata bapaknya. Wis mending sebelum semuanya terlambat, udah kamu pindah aja dari situ ya, katanya. Akhirnya sudah, Mas Niar pun ya hari itu kebetulan dikabarin sudah dapat tempat baru yang nggak jauh dari kosannya Mas Iqbal itu ya. Akhirnya siang itu dipindahin semua barang-barangnya si Mas Niar. Mulai hari itu dia itu pergi dari kos-kosan tersebut, tempatin kos-kosan barunya. Nah, untuk kenapanya ya Mas Iqbal sama Mas Niar juga sering main ke kos-kosan ke sana ya. Kenapanya itu nggak tahu. Mas Niar juga, aku juga nggak ngerti. Aku cuma nurutin omongan bapak, katanya ya kalau diterusin takutnya bahaya atau bagaimana. Jadi udahlah, mendingan aku pindah aja, kata si Mas Niar. Akhirnya udah, ceritanya hanya sebatas itu. Nggak ada jawaban pastinya kenapa gitu ya. Itu aja. Terima kasih Mas Iqbal atas ceritanya. Mas Iqbal juga nggak tahu gitu, karena nanya si yang bersangkutan juga, Mas Niarnya juga nggak ngerti sama sekali. Baik, itu aja. Terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja tak lupa terima kasih. Untuk yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Doa terbaik selalu dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.